wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, selamat kawan-kawan sekalian. Semoga Anda sehat selamat secara fisik, mental, secara finansial maupun sosial, sehingga kawan-kawan sekalian dengan lancar dimudahkan segala urusan dan aktivitasnya, sehingga target yang ingin dicapai dari aktivitas tersebut dapat terwujud atau diraih sebagaimana yang diharapkan. Selamat datang di channel Baca Trending. Seperti biasa, saya akan menyajikan data ya secara live dari mesin atau platform yang saya pakai, dan tentunya yang akan kita bahas adalah berita atau isu-isu yang sedang lagi hangat, lagi hit ya, yang banyak diperbincangkan terutama di jagat digital oleh publik netizen ya. Tentu kita masih dalam beberapa hari ini ya, publik kita masih menaruh perhatian pada tentu kasus yang sangat sensitif ya kalau menurut beberapa orang, tetapi ini sudah terbuka, sebetulnya publik sudah mengetahui, dan tentu banyak reaksi ya publik terhadap kasus ini, yaitu kita tahu tentang Ferdy Sambo ya, yang terlibat dalam terbunuhnya Brigadir Joshua ya. Nah, tanpa menghakimi, kita coba lihat sejauh mana misalnya publik mengekspresikan atau mereaksi atau merespon kasus ini yang selama ini masih berjalan terhadap kasus Ferdy Sambo ini. Nah, tentunya kita bisa lihat, misalnya kita bisa cek dari beberapa trending yang ada di atau tersebar di media sosial maupun platform-platform lainnya, dan kita bisa cek dari kata kunci ya dari sini. Cek ya. Oke, ya, itu sudah keluar datanya, ada sekitar 200 ribuan lebih ya dalam seminggu terakhir ini kawan. Bisa dilihat dari sini ya, ada puncaknya pada tanggal 12 Agustus kemarin ya. Nah, memang kasusnya expose-nya cenderung melandai ya. Nah, berita-beritanya dari mesin ini bisa dilihat sumber-sumber beritanya itu kira-kira dari ada news, newsletter, blogs, forums, Twitter, YouTube, ya. Lalu kemudian TikTok, ya. Itu kira-kira. Dan tentunya itu ada engagementnya, mengundang interaksi, ibaratnya sekitar 4 juta ya interaksi. Ya. Entah itu berupa like, ya, komentar dan sebagainya. Sentimennya cukup tinggi, negatif ya. Tentu ini bisa dipahami karena menyangkut peristiwa pembunuhan ya, sehingga pemberitanya sangat negatif. Tapi yang penting kita bisa cek ya, itu adalah apa sih dari kasus ini, masyarakat ya, isu-isu apa atau ungkapan-ungkapan publik semacam apa, tentu kata-kata kunci apa yang diekspresikan publik di jagat digital ya. Kita bisa lihat dari top temanya atau top isu ya, kita bisa lihat di sini ya, itu sudah ada. Mungkin kita bisa ubah agar lebih terang gitu warnanya ya. Nah, ini dia kawan sekalian, ini adalah semacam sebaran ya, atau kumpulan dari
kata-kata kunci dalam bentuk tagar ya, yang ditangkap selama 7 hari terakhir ya, dari tanggal 11 sampai tanggal 17 dini hari ini. Dan kita fokus pada, di sini ada tagar-tagar gitu. Ini sebetulnya berisi unggahan-unggahan di banyak yang tersebar di banyak platform ya. Nah, kita fokus di sini, semakin besar tagarnya di sini ya, semakin besar itu berarti memang paling banyak di beredar atau misalnya di jagat digital ya. Di sini ada koran Tempo. Tentu kita tahu koran Tempo seperti apa secara khusus menyoroti kasus ini. Tentu juga ada Ferdy Sambo menjadi tagar, karena memang Ferdy Sambo menjadi dalam tanda kutip gitu figur atau aktor yang disoroti, dan secara resmi sudah Polri sudah menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, selain misalnya Baradae gitu, dan Barada Riki dan Kuat misalnya. Selain itu ada tagar dari yang yaitu berbunyi dari Duren 3 ke kilometer 50. Nah, ini juga terbesar ya. Terus kemudian ada ungkap skenario licik KM 5 ya. Lalu ada juga Fadil harus dicopot. Ini kira-kira tagar-tagar yang sedang kuat mengisi jagat digital kita. Tentu ini bisa cek ya, kita lihat bahwa sepertinya setelah pasca ditetapkan Ferdy Sambo tersangka, masyarakat seperti ingin menarik kembali kepada kasus KM 50 ya. Ini kita bisa cek ya. Lalu kemudian ada ungkap skenario licik juga KM 50. Artinya memang dalam seminggu terakhir sepertinya masyarakat tidak hanya sekedar pingin mengaitkan Ferdy Sambo ini pada kasus terbunuhnya Brigadir Joshua, tetapi juga seolah ada tagar ini menunjukkan bahwa ini ada tentu keterlibatan Ferdy Sambo juga seolah-olah ini ya, terkait dengan KM 9 ya. Kita cek aja dulu ya. Kita cek saja dulu supaya kita tahu ya. Nah, ini jelas di sini ada bahwa ketika menangani kasus KM 50, Irjen Ferdy Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut di KM 50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI. Ya kan? Di sini. Lalu ada juga TV One ya, juga mengaitkan ini kaitan Irjen Ferdy Sambo dengan peristiwa kita bisa cek di sini. Nah, ketika menangani kasus KM 50, Irjen Ferdy Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut yang menewaskan 6 orang laskar FPI tersebut. Ferdy Sambo menegaskan keterlibatan divisi Propam ya, dalam kasus tembaknya anggota FPI. Itu ada juga di sini balik lagi ke tadi. Ada juga dari di sini ada siapa nih? Babe Aldo. Nah, Babe Aldo
Ada juga mengatakan perang bintang, dianggap bahwa ini kasus ini sebetulnya adalah perang bintang. Kita tidak tahu, tapi ini sekedar saya membacakan tweetan dari Babe Aldo ya. Ini sepertinya salah satu seorang influencer ya, dengan 39.000 follower di Twitter. Dia mengatakan perang bintang ini diduga kuat memang ada borok petinggi Polri termasuk KM 50. Apa Ferdi Sambo pegang kartu? Nah, ini seolah-olah ini apa yang terjadi sekarang, peristiwa pembunuhan Brigadir J, ingin diseret-seret kembali kepada kasus tewasnya anggota FPI di KM 50 ya, kilometer. Nah ini kira-kira kawan, isu yang cukup besar terkait Ferdi Sambo. Ini hampir sama saya kira. Lalu ada yang cukup besar juga, ini ada Fadil harus dicopot. Ini kita cek saja beritanya isinya apa. Ada beberapa akun ya yang cukup engagementnya cukup tinggi ya, itu dari Dragon Ball. Ini Propam ya mungkin ya, kita cek aja ya. Ada Dragon Ball di sini. Ini kita cek saja. Dragon Ball ini followernya tidak begitu banyak, tapi dia juga mengatakan bahwa bagaimana dengan tagar untuk membongkar kembali soal KM 50 ya, Bantai 50. Nah, siapa Dragon Ball ini? Kita juga lihat selain Dragon Ball ini ada Sangkuriang ya, Sangkuriang tapi wajahnya perempuan. Oke, kita cek saja ya. Ferdi Sambo adalah otak. Oke, kalau tiap kali ada yang nggak disukai lalu dibunuh, bisa habis bangsa ini. Fadil harus dicopot. Oh, apa kaitannya ya? Coba cek Sangkuriang ini. Oke. Ini tidak bisa dideteksi ininya ya. Tapi bisa dilihat mungkin dari sini Sangkuriang ini. Oke. Oh, ada 3.000. Dia ini adalah dengan akunnya 3.000 followers ya, lumayan lah ya. Entah apa kaitannya, kita tidak tahu di sini. Tiba-tiba ada Fadil harus dicopot. Apakah kalau tidak ini Fadil ini adalah Jenderal Fadil ini ke Kapolda Metro Jaya ya, mungkin terkait dengan kasus pelukannya Jenderal Fadil ini dengan Sambo pada saat itu, Ferdi Sambo ya, sehingga dikait-kaitkan gitu kan. Oke, ini soal itu kita serahkan kepada kepolisian, tetapi inilah semacam apa ya, aspirasi publik lah, kira-kira begitu. Entah benar atau tidak, biar kita serahkan kepada Polri ya, dan kita percaya saja Polri secara profesional mengungkap kasus ini. Lalu selain itu ini ada aparat rekayasa kasus ya, ini juga cukup lumayan meskipun tidak seberapa besar. Lalu ada Jernihkan Harapan yang kita cek. Jernihkan Harapan.
Ya, ternyata ada Kompas ya melalui akun TikToknya ya, yang banyak. Ya, ada TikTok, akun TikTok kompas.com, mungkin bisa dilihat ini ya. Oke, lalu ada nah ini ada kompas.com juga ya, kita cek. Sementara itu tim khusus Polri Jawa akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka, yakni Verdi Sambo, ya kan. Simak selanjutnya video berikut penulis. Ini video, kita harus melihat videonya ya, langsung gitu. Kita cek saja, kawan-kawan. Nah, di sini ada Jernihkan Harapan ya. Oke, cek aja ya teksnya. Iya, intinya begini kawan-kawan, mungkin bahwa Kompas itu melalui kanal-kanalnya mengajak bahwa harus menjernihkan kasus ini sejernih-jernihkan, sehingga harapan dan mungkin terhadap masyarakat atau kepercayaan masyarakat kepada Polri tetap terjaga gitu, tetap memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Polri, kira-kira begitu ya. Ini harapan publik dan Kompas mewakili itu ya. Dan itu kawan-kawan. Lalu ada kawal bukti ilmiah di sini, saya kira masih terkait dengan Sambo, bahwa ini ada bagian dari cara masyarakat atau publik netizen melalui jaga digital untuk mengawal secara ilmiah. Artinya memang nah ini dia dari Danita Ekanindya ya. Penyelidikan kasus Brigadir J, kawal bukti ilmiah, pastikan usut tuntas tim sus. Lanjutkan penyelidikan ke Magelang. Ini artinya kawal bukti ilmiah, maksudnya mungkin yang objektif, tidak ada rekayasa lagi ya, kira-kira begitulah. Artinya tagar ini mendesak kepada Polri untuk secara lebih profesional dengan bukti-bukti yang ilmiah ya, tidak objektif, tidak ada rekayasa. Ini bagian dari aspirasi masyarakat, bahkan mungkin semacam desakan publik ya pada Polri. Dan dengan demikian pengawalan masyarakat, Polri lebih tetap profesional, tetap objektif, dan berdasarkan melakukan penyelidikan dan mungkin penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang ilmiah ya, bukti yang apa adanya, kira-kira begitu. Nah, masih ada lagi ya, mungkin soal apa lagi nih, audit Satgasus. Setahu saya sudah dibubarkan ya, Satgasus ini sudah kecil ya, tagarnya. Jadi artinya soal Satgasus ini tidak begitu kuat tentunya. Tetapi ini ada juga bubarkan Satgasus ya. Ada juga ternyata di sini yang cukup besar, agak besar. Dan artinya memang Polri merespon aspirasi publik untuk membubarkan Satgasus itu ya. Nah, yang menarik memang ketika soal pelecehan seksual tidak begitu kuat ya, nampak lagi ya, mungkin karena sudah dikatakan oleh oleh Kabar Eskrim bahwa memang tidak ada kasus itu ya, sehingga ini murni pembunuhan gitu ya kira-kira, dengan tentu dengan motif-motif lainnya yang belum kita tahu. Kita tahu bahwa
publik masih penasaran, tapi kita lagi-lagi bahwa motif itu nanti akan diungkap di pengadilan ya. Jadi kita bersabar saja. Dan kita sekali lagi dipercayakan kepada Polri dan kita kawal bersama sehingga Polri tetap amanah dan secara profesional menuntaskan kasus ini. Baik, kawan-kawan sekalian, mungkin kita coba cek ya di sini. Maaf, demografi ya. Demografi. Nah, siapa sih yang terlibat? Nah, ini kalau dilihat dari ini kan ya. Kayak ada gangguan. Nah ini 63 ya, 63% laki-laki dan 36% perempuan. Ini berdasarkan mesin ya. Kepastiannya kita tidak paham, tapi yang tercatat atau terdata, tergambar dari mesin ini memang bahwa yang concern pada kasus ini ada mayoritas laki-laki. Oke, usia yang terbesar itu antara 25 sampai 34 ya tahun yang concern atau memperhatikan, menyoroti kasus ini. Baik kawan-kawan sekalian, itu dari saya. Mudah-mudahan ini membantu ya, tidak membantu kawan-kawan membantu kawan-kawan memberikan gambaran apa sih sebetulnya yang terjadi terkait dengan Verdi Sambo ini ya. Kira-kira isunya tadi ya, memang ada isu bagaimana untuk mengungkap kembali dari kasus KM50 ya, yang menewaskan anggota FPI pada saat itu kalau tidak keliru. Lalu kemudian ada beberapa isu soal supaya ini dikawal secara dengan bukti-bukti ilmiah gitu dan publik mengawal itu. Lalu ada tadi aspirasi untuk mencopot Fadil Kapolda Metro. Nah, tapi soal itu saya kira ini semuanya lagi-lagi diserahkan kepada Polri ya. Baik kawan-kawan, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan penelusuran isu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terima kasih.